Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang cara pemberian obat. Nah, cara pemberian obat ada yang melalui efek sistemik dan efek lokal. Kalau efek sistemik itu obat akan melalui pembuluh darah, melalui pembuluh darah. Kalau misalkan efek lokal itu, jadi obat hanya bekerja di setempat, hanya bagian yang sakitnya aja. Nah, dari efek sistemik ini ada apa aja? Ada yang bisa melalui oral, oromukosal, injeksi, implantasi, rektal, dan transdermal. Nah, kalau efek lokal bisa melalui kulit atau perkutan, inhalasi, mukosa hidung dan telinga, intravaginal, dan intranasal. Nah, kita bahas yang efek sistemik dulu. Di sini ada obat oral. Oral itu yang melalui mulut, nantinya akan masuk ke sistem pencernaan. Di sistem pencernaan itu obat akan dicerna, kemudian akan diserap nantinya akan masuk ke pembuluh darah. Kita kan kemarin udah belajar ya sistem pencernaan dan pembuluh darah itu seperti apa. Nah, jadi ketika obat masuk nantinya akan ke sistem pencernaan, akan diserap melalui pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini contoh obatnya tablet, kapsul, sirup, ya yang kayak gitu. Kemudian di sini juga ada oromukosal. Nah, oromukosal ini melalui mukosa yang ada di rongga mulut. Mukosa di rongga mulut. Ada dua, ada sublingual dan bukal. Kalau sublingual itu ditempatkan di bawah lidah, nanti obat tersebut akan pecah dan melarut di bawah lidah ini. Nantinya akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di mulut, nanti masuk ke peredaran darah kayak gitu. Jadi kalau bukal ini disimpannya itu di antara pipi dan gusi, ya seperti pada gambar ini. Sama ini juga nantinya akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di area mulut. Jadi kedua cara pemberian obat ini, oromukosal ini tidak melalui pencernaan, ya. Jadi diserapnya itu di mukosa mulut. Kemudian ada efek sistemik. Efek sistemik ada injeksi. Injeksi ini melalui obat secara parenteral, ya, yang menembus kulit atau selaput lendir. Nah, digunakan untuk memberikan efek obat dengan cepat. Nah, berbeda dengan oral. Kalau oral tadi untuk masuk ke pembuluh darah itu dia harus melewati sistem pencernaan dulu. Ya, kalau injeksi dia langsung dimasukkan ke pembuluh darah sehingga efek obatnya lebih cepat daripada oral. Nah, macam-macam injeksi ini banyak. Ada subkutan, intramuskular, intravena, intrakutan. Kalau subkutan itu di bawah kulit, kalau intramuskular itu penyuntikannya ke dalam otot, kalau intravena itu penyuntikannya di dalam pembuluh darah, kalau intrakutan itu di dalam kulit. Nah, ini seperti ini, ada keterangannya, gambar. Kemudian ada intraartikular. Intraartikular ini melalui celah sendi, ya. Nah, seperti pada gambar. Kemudian kalau intralumbal ini di dalam ruas tulang belakang, sumsum tulang belakang nih, bisa dilihat gambarnya. Sumsum tulang belakang ke sini. Selanjutnya intrakardial itu ke dalam jantung, intrapleural itu ke dalam rongga pleural. Nah, kalau intraperitoneal ini ke rongga perut. Intraarteri ya di pembuluh nadi, ya. Kemudian implantasi. Kalau implantasi jadi si obat tersebut dimasukkan ke dalam kulit. Biasanya itu digunakan untuk apa? Untuk kontrasepsi, ya. Untuk menghasilkan efek sistemik yang lama. Kemudian untuk rektal atau dubur.
Jadi si obat ini dimasukkan ke dalam dubur ya untuk menghindari zat-zat yang terkandung dalam obat itu. Kalau misalkan lewat oral mah nantinya ditakutkan rusak oleh asam lambung. Jadi pemberian ini melalui rektal gitu. Nah, transdermal. Kalau transdermal itu kayak plester ya, cuma zat-zatnya ini menyerap ke peredaran darah. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang ini yang lokal. Lokal itu melalui perkutan. Kalau perkutan ini seperti yang sering kita gunakan ya, kayak salep, krim. Jadi melalui kulit dioleskan. Kalau inhalasi itu disemprotkan, nantinya akan diserap oleh sistem pernapasan kita. Biasanya digunakan untuk obat asma. Nah, selanjutnya mukosa mata dan telinga. Itu mah ya sering kita gunakan juga, obat tetes mata atau salep mata, tetes telinga, ya kayak gitu. Jadi langsung masuk ke selaput atau mukosa mata dan telinga. Kemudian intravaginal masuk ke mukosa vaginal. Ya biasanya digunakan untuk obat antifungi. Ya, untuk antifungi, untuk kalau cewek-cewek mah untuk keputihan. Nah, selanjutnya intranasal. Intranasal itu apa? Nah, yang melalui selaput lendir hidung. Contohnya Otrivin. Seperti itu.